นี้เรามายืนอยู่ด้านหน้าของงานทุนชาวไทยครับท่านครับนั่นคือคุณโทษเพชรปานตการก็อย่างนี้แหละครับท่านครับครอบมาสายมัน Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah pertemuan penting dua perusahaan besar asal Thailand dan Barat. Acara ini diadakan untuk melakukan kontrak kerjasama yang juga dihadiri oleh seorang pengusaha paling sukses di Thailand, di mana kisah sendiri akan berfokus pada seorang kepala keamanan atau bodyguard bernama Wong Kom yang bertugas mengawal pengusaha asal Thailand tersebut. Tanpa semua orang ketahui, acara ini ternyata sudah disabotase oleh sekelompok pembunuh bayaran yang berniat menghabisi si pengusaha yang tepat sesaat setelah si pengusaha menandatangani kontraknya, para pembunuh bayaran ini pun langsung melakukan aksinya dan... Di tengah baku tembak antara penjahat dan pihak keamanan, seorang reporter yang sembunyi di kolong meja pun masih saja melanjutkan siarannya tanpa sadar jika dirinya sudah terkena satu timah panas di bagian yang sangat krusial. Melihat anak buahnya sudah tumbang, Wong Kom tidak memiliki pilihan lain selain harus segera mengevakuasi majikannya. Ia mengambil kain tirai untuk sebagai media penyelamatannya dan tebak apa yang ia lakukan? Selesai membebani majikan sendiri, Wong Kom sembunyi di balik meja dengan pistolnya yang sudah kehabisan peluru. Ia pun kembali meminta bantuan majikannya untuk melemparkan sebuah shotgun dan... Di tengah baku tembak yang masih berlangsung, ada satu pembunuh bayaran yang cukup adigung. Ia melakukan gerakan sinematik ketika menangkap magazin dari rekannya, sehingga tak ada waktu lagi, Wong Kom terpaksa mengamankan majikannya dengan cara yang sangat culangung. Meski terkesan menganiaya majikan sendiri, tapi Wong Kom berhasil membawa beliau keluar dari gedung, di mana para penjahat ini masih tak mau menyerah dengan kembali melakukan serangan, hingga berhasil menembak si majikan tepat di dadanya. Setelah si majikan alias si pengusaha dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tak tertolong akibat dari tembakan yang mengenai jantungnya. Istri dan putra sulungnya yang bernama Chai pun sangat terpukul atas kejadian tersebut, tidak terkecuali Wong yang merasa bersalah tidak bisa melindungi majikannya sendiri. Tak menunggu lama, upacara pemakaman pun langsung digelar dengan sangat meriah dan dihadiri oleh ratusan orang yang menandakan jika si pengusaha adalah sosok yang cukup berpengaruh dan cukup penting di Thailand. Keesokannya di rumah si pengusaha, wartawan dan media masih saja meliput semua yang terjadi di sana, di mana kita akan diperkenalkan pada adik kandung si pengusaha atau pamannya Chai yang bernama kita panggil saja si paman, yang menunjuk Chai sebagai direktur baru perusahaan ayahnya. ต่อหน้าคณะกรรมการแล้วก็ต้องครบองค์ประชุมเลยนะเดี๋ยวเราจะไปกันนะขอตัวครับพี่ Saat Chai dan si paman akan berangkat menemui para dewan dan investor, Chai melarang Wong Kom untuk ikut. Chai tampaknya sangat benci kepada Wong Kom yang telah gagal melindungi ayah tercintanya. Berlokasi di gedung perusahaannya, semua pemegang saham berkumpul untuk mendengarkan pernyataan dari pak pengacara terkait Chai, sang putra tunggal yang akan menjadi pengganti pemilik perusahaan ini, di mana salah satu investor bernama Song Pol pun sempat keberatan dengan putusan tersebut, namun si paman langsung angkat suara yang pada akhirnya membuat Song Pol kesal dan meninggalkan ruangan. Dan siapa yang menduga jika Song Pol ternyata adalah pelaku dari kejadian yang menewaskan ayah Chai? Bahkan saat ini, ia segera menghubungi pasukan pembunuhnya untuk menghabisi Chai, juga agar perusahaan tersebut jatuh ke tangannya. Bertempat di terowongan jalan raya, Chai pun diserang oleh belasan pembunuh bayaran kiriman Song Pol, di mana Chai berhasil selamat setelah tak sengaja terjatuh ke atas mobil pengangkut sampah. Tidak hanya Chai saja, Song Pol juga menugaskan para pembunuhnya untuk menghabisi Wong Kom di apartemennya. Namun, tidak semudah menggaruk selangkangan, para pembunuh ini mendapat kesulitan, bahkan ragu-ragu untuk masuk ke dalam kamar dan justru malah mereka lah yang satu persatu menjadi korbannya.
Dan ya, Wongkom berhasil keluar dari gedung dengan loncat ke kolam renang dengan kondisi bubulucun alias tidak berpakaian satu helai benang pun. Wongkom berlari di tengah perkotaan sembari menghindari kejaran para pembunuh bayaran. Pelarian Wongkom pun berakhir setelah para polisi mengepungnya. Mereka mengira jika Wongkom adalah ODGJ yang sedang gabut, sehingga pihak rumah sakit jiwa langsung membawanya sebagai pasien. Songpol sendiri baru mendapat kabar terkait kegagalan pasukan pembunuhnya dalam menghabisi Chai dan Wongkom. Rasa jengkelnya semakin menjadi tatkala satu anak buahnya selalu salah dalam memilih kostum, sehingga beralih ke Chai yang ditemukan seorang pemulung di tempat pembuangan sampah, ia pun dibawa ke salah satu rumah warga yang kebetulan baik hati mau menampungnya, yang mana sebagai rasa terima kasihnya, Chai pun menjual jam tangan mahalnya untuk diberikan kepada si tante, memenuhi kebutuhannya selama menumpang di rumah mereka. Dalam perjalanan pulang ke rumah si tante, Chai mendapati satu tetangga yang sedang bertengkar dengan si suami yang sepertinya adalah tipikal laki-laki kasar dan temperamental yang ternyata dia bernama Pok, anak perempuan sematawayang si tante yang bekerja sebagai tim medis. Pok tampak kurang suka dengan keberadaan Chai di rumah ini, tapi Chai seolah tidak peduli dan tetap tersenyum dengan perlakuan kurang menyenangkan tersebut. ระวังตัวไว้ให้ดีเถอะ นายอะเงินหมดเมื่อไหร่ แม่ฉันอะเฉดหัวนายทิ้งแน่ ขอบคุณครับ Keesokannya, Chai pun menelepon sang ibu untuk memberitahu tentang kondisinya saat ini. Ia tidak akan pulang sebelum keadaan kembali tenang. Sang ibu diminta untuk sabar dan jangan berusaha untuk mencarinya. รักแม่นะครับ จ้ะจ้ะ Seiring berjalannya waktu, Chai pun mulai dikenal oleh semua warga yang ada di kawasan kumuh tersebut, mulai dari masyarakat, RT, RW, bahkan sekolah dasar yang kurang layak pun ia datangi. Sadar jika mereka butuh uang untuk memperbaiki infrastruktur yang ada, Chai pun mengambil beberapa lembar uang di mesin ATM tanpa sadar jika hal itu menjadi sumber pelacakan bagi para pembunuh bayaran yang masih melakukan pencarian. ที่ตู้สาธารณะแถวสลัมนี่ครับ ครับ ส่วนไอ้วงคมนี่เรายังจับสัญญาณมันไม่ได้เลยครับ Sejenak kita tinggalkan dulu Chai dan beralih ke Wongkom yang masih berada di rumah sakit jiwa. Ia tampaknya sudah akrab dengan beberapa pasien di sana dan berusaha untuk waras di tengah orang yang tidak waras. Tak lama muncullah ibu Chai dan si paman yang datang menjemput Wongkom, yang mana dalam perjalanan menuju ke rumah, mobil mereka sempat dicegat oleh satu pasien yang kabur dan sempat membuat ibu Chai ketakutan. เฮ้ยเบรกทำไมอะ Beralih ke Chai dan Pok yang kini sudah mulai akrab ketika mencuci piring bersama, sampai ketika muncul kabar tentang kecelakaan lalu lintas, Chai mengajukan diri untuk ikut dengan maksud untuk meringankan pekerjaan Pok sebagai tim medis lokal setempat. Dan lagi, Chai terlalu ceroboh ketika ia malah menunjukkan bebenguknya tepat di depan kamera berita yang sedang live. Alhasil, tidak hanya Wongkom saja yang akhirnya mengetahui keberadaan Chai, melainkan para pembunuh juga yang langsung meluncur ke sana untuk menangkapnya. Berlokasi di swalayan ketika Chai dan Pok sedang belanja bareng, para pembunuh pun secara terang-terangan menyabotase tempat tersebut untuk menangkap Chai dan... สัญญาณเร็วผมลูกสองแล้วตำรวจเฮ้ย Kejadian itu langsung memancing pihak kepolisian untuk mengepung tempat tersebut, yang karena pemimpin pasukan menolak untuk menyerahkan diri, kepala polisi pun segera menghubungi tim SWAT untuk datang ke lokasi, tetapi... Kabar tentang ban mobil bocor tim SWAT pun langsung disampaikan kepada kepala dan wakil polisi, sehingga tak ada pilihan lain. Mereka terpaksa harus menurunkan jagoan terakhir yang dimiliki, yaitu dua agen kembar yang dikenal sangat mematikan. Dan ya, setelah dua agen kembar tidak bisa diandalkan, muncullah sebuah mobil taksi yang menerobos masuk ke dalam swalayan, yang ternyata itu adalah Wongkom yang datang untuk menyelamatkan majikannya. Sempat terjadi baku tembak, Wongkom tak sengaja menyenggol jatuh seorang pengunjung yang sedang MP3-an, di mana Wongkom menyuruh pengunjung tersebut untuk lari ke tempat aman, tanpa tahu jika pria satu ini adalah orang yang sangat jago sekali.
Ya, dialah Ong Bak sang pendekar Muay Thai yang langsung menghajar semua penjahat di mana Wongkom seketika olohok melihat gerakan koreografi yang indah yang ditampilkan oleh si Ong Bak tersebut. Tak lama setelah Ong Bak pergi, Wongkom dengan cepat menarik Chai ke dalam mobil taksi dan meninggalkan Pok sendirian di tempat tersebut. Sekembalinya Chai di rumah, ia tidak tenang meninggalkan Pok tanpa berpamitan. Tanpa sepengetahuan ibunya, Chai diam-diam pergi keluar untuk menemui Pok, tetapi disinilah Chai sekarang bersama dengan Songpol yang memaksanya untuk menandatangani surat penyerahan kepemilikan perusahaan, di mana si paman dan ibu juga ada di sana sebagai saksi atas penyerahan tersebut. Dan ya, alangkah terkejutnya Chai dan ibu ketika si paman ternyata adalah bagian dari rencana ini. Paman telah bersekongkol dengan Songpol untuk bisa menguasai perusahaan, termasuk bertanggung jawab atas kematian ayah Chai. สัญญาโอนหุ้นฉบับนี้ไม่ได้ประทับตราถือว่า นี่ขี้บ้าเอ้ย ตายหาเล่นทันคนอื่นก็เดือดร้อนอีก Dan ya, muncullah Wongkom yang datang sendirian. Ia bermaksud menyelamatkan Chai dan ibu dengan mengandalkan kemampuan menembaknya. Namun karena di tempat ini ada aturan untuk tidak membawa sepeda dan senjata api, Wongkom pun terpaksa harus membuang pistolnya. ไปไกลๆตีกูเลยป่ะ ไป Karena si botak tidak bisa diandalkan, Songpol pun mengirim ajudan pribadinya yang bernama Sani untuk maju menghadapi Wongkom, tetapi sempat dijalike, Sani langsung menyerang Wongkom duluan. Dengan penampilannya yang biasa-biasa saja, Sani ternyata adalah bela diri yang cukup mumpuni yang membuat Wongkom sangat kerepoti. Berkali-kali terlempar dan jatuh tak berdaya, Wongkom akhirnya berhasil menang tanpa ia perlu mengeluarkan effort yang berlebihan. Selesai dengan Sani, kini Wongkom harus menghadapi anak buah Songpol yang lain, yaitu seorang petarung Muay Thai yang langsung gegedig, menghantamkan kakinya ke lantai dan entah apa yang terjadi, si petarung Muay Thai pun tiba-tiba menoleh ke belakang. Ia segera pergi ke sana sendirian, yang ternyata setelah mencabut paku yang mencugak cokornya, si petarung langsung nyerenteng menyerang Wongkom. Ia berkali-kali melutut Wongkom hingga terlempar tepat ke ruangan berisi plat besi bekas yang berserakan. Beberapa saat menunggu, Wongkom akhirnya muncul dengan kepercayaan diri yang baru, di mana si petarung yang mengira dirinya adalah Ong Bak pun harus kesakitan tatkala menyerang Wongkom yang diam-diam sudah menyelipkan besi di beberapa bagian tubuhnya. Selesai dengan petarung Muay Thai, kini Wongkom akan menghadapi anak buah Songpol yang lain, yaitu seorang ahli kungfu yang dipesan langsung dari AliExpress. Sama seperti pertarungan sebelumnya, Wongkom memerlukan waktu untuk memahami gaya bertarung ahli bela diri yang satu ini sehingga setelah mengamati gaya bertarung lawannya, Wongkom pun merubah gaya bertarungnya ke mode santai, di mana strategi itu berhasil diterapkan dengan baik, yang membuat lawan bertarungnya tak berkutik. Melihat anak buahnya tak satu pun yang bisa diandalkan, Songpol dan paman pun turun tangan langsung dengan melanggar aturan sendiri, yaitu menggunakan senjata api, yang karena mereka berdua bukan petarung, Wongkom bisa dengan mudah mengalahkan mereka berdua sekaligus. Tak lama setelah polisi datang dan menangkap semua penjahat, Chai langsung meluncur ke rumah si tante, bukan untuk menemui tantenya, tapi untuk menemui Pok yang sudah ia sukai sejak pandangan pertama. แม่งเส้นกูนี่ อีปักเฮีย นี่ดูดีออฟเลย Tamat, ending yang cukup mengsawadikapkan.